mengejar pencuri itu bersama pemilik toko dan Jo Hyun Sung. Jo Hyun Sung adalah seorang siswa sekolah menengah dengan gangguan pendengaran. Orang tidak dapat langsung mengetahui bahwa Jo Hyun Sung tuli, karena ibunya mengajarinya berkomunikasi dengan membaca bibir orang. Jo Hyun Sung yang juga antusias dengan olahraga bowling, ingin sekali mendirikan klub bowling untuk sekolahnya. Sementara di tempat lain ada sebuah girl group terkenal, bernama Girl Star, dan terdapat dua personelnya yang sangat terkenal yaitu Suah dan Ellie. Suatu hari terlihat Jo Hyun sedang berjalan sepulang sekolah bersama sahabatnya bernama Choi Yong Jun. Choi Yong tiba-tiba ingin menabrak poster dari personil Girl Star yaitu Suah yang berada di depan toko. Dia lalu terpesona oleh kecantikan dari Suah. Ya, walaupun dari awal dia memang ngefans berat sama Suah. Namun berbeda dengan Jo Hyun yang lebih memilih ngefans sama salah satu personil Girl Star lainnya, yaitu Ellie. Saat sedang memperhatikan poster Suah, tiba-tiba ada seorang pencuri mengambil poster itu. Sebagai fansnya Suah, Choi Yong lalu berusaha mengejar pencuri itu bersama pemilik toko dan Jo Hyun Sung. Mereka tidak berhasil menangkap pencurinya, namun mendapatkan posternya kembali, ya, walaupun posternya udah robek. Dan karena sudah robek, pemilik toko memberikan poster itu kepada Choi Yong yang sangat ngefans sama Suah. Terlihat Choi Yong sangat bahagia ketika mendapat poster itu. Sementara di tempat lain, Suah telah selesai mengadakan siaran radio bersama beberapa orang. Saat sedang mengobrol, mereka mengatakan kepada Suah bahwa ada gosip miring tentang dirinya, dan mereka katakan bahwa Ellie teman baik dari Suah lah yang mengatakan gosip tentang Suah. Awalnya sih, Suah tidak percaya, namun dua orang itu mencoba untuk meyakinkan Suah tentang gosipnya. Suah lalu bertemu dengan grupnya, Girl Star. Nampak muka dari Suah udah tidak senang setelah mendengar apa yang dikatakan dua orang tadi. Di situ, Suah mengatakan pada teman-temannya yang juga ada manajer mereka di situ. Suah mengatakan dia akan break sementara dari grup Girl Star untuk melanjutkan sekolah yang cukup jauh dari kota itu. Ellie dan temannya yang lain ingin mengajak Suah tinggal bersama, namun dia menolak dan lebih memilih tinggal di rumah bibinya, yang dekat di sekolah itu. Setelah beberapa hari, terlihat banyak orang berada di depan sebuah gedung, mereka memakai mantel berwarna pink, dan mengaku mereka fansnya Ellie. Di situ juga ternyata ada Jo Hyun yang tak sengaja lewat di tempat itu. Sementara saat Suah, yang baru keluar, tiba-tiba dilempari teluh oleh orang-orang yang memakai mantel pink, dan menyatakan diri mereka sebagai fansnya Ellie. Mereka melempar Suah, dengan alasan, Suah membuat Ellie kesusahan. Suah yang sedang dilempari juga melihat Jo Hyun yang tengah berada di situ, dan dia sempat membaca papan nama dari Jo Hyun Sung. Manajer Girl Star dan Ellie datang ke tempat itu, sehingga orang-orang yang melempar Suah tadi lari. Ellie yang baru datang memberikan boneka kepada Suah yang telah kotor setelah dilempari telur. Suah membuang boneka pemberian Ellie, karena marah atas orang-orang tadi yang mengatakan bahwa mereka fansnya Ellie. Suah mengira orang-orang tadi adalah suruhan Ellie. Dan dengan kejadian tadi, Suah makin yakin atas apa yang dibicarakan dua orang kemarin, saat di studio radio tentang gosipnya dan Girl Star. Suah yang baru tiba di sekolah, yang juga satu sekolah sama Jo Hyun. Dia lalu meminta kepada Pak Guru, untuk menempatkannya sekelas sama Jo Hyun. Suah mengenal Jo Hyun setelah melihat papan nama dari Jo Hyun, setelah kejadian tadi. Saat Suah berjalan menuju kelas, terlihat cowok-cowok yang ada di situ terpesona atas kecantikannya. Dan memang dari awal banyak cowok-cowok yang ngefans sama Suah, terkecuali Jo Hyun yang lebih memilih ngefans sama Ellie. Suah masuk kelas dan langsung duduk di tempat Jo Hyun. Suah melihat papan nama dari Jo Hyun. Suah mengira Jo Hyun fansnya, namun Choi Yong menunjukkan bahwa Jo Hyun lebih ngefans sama Ellie, lalu Suah mengajak Jo Hyun kenalan dan bersalaman dengannya.
Hal ini membuat semua pria di kelas itu galau seketika, termasuk Choi Young. Saat belajar, Suah meminta isi pensil kepada Jo Hyun, dan Jo Hyun memberikannya. Dan saat pulang sekolah Suah mengganti isi pensil yang dipinjam tadi. Dia juga mengajak Jo Hyun duduk di salah satu kafe, namun, dia menyuruh Jo Hyun untuk ke kafe duluan, karena ia lupa mengambil tasnya yang masih ketinggalan di sekolah. Suah yang hendak berjalan ke sekolah, bertemu dengan Choi Young, dan beberapa teman mereka. Choi Young meminta bantuan kepada Suah untuk memanggil Jo Hyun yang belum jauh dari situ. Saat mereka memanggil Jo Hyun, dia tidak mendengar. Sehingga Choi Young menghampirinya. Sementara beberapa teman lainnya mengatakan kepada Suah. Apakah dia merasa frustasi, karena Jo Hyun tidak bisa mendengar. Mendengar hal ini, Suah langsung bingung, karena dari awal bertemu Jo Hyun bisa mendengar apa yang dia katakan. Saat sudah berada di sekolah, Suah masih bingung, apakah Jo Hyun benar-benar tuli, atau dia hanya berbohong saja. Pak Guru menghampiri Suah yang terlihat merenung. Suah mengatakan kepada Pak Guru, bahwa teman-teman mengatakan Jo Hyun tidak bisa mendengar. Namun saat dia berbicara dengan Jo Hyun bisa mendengar apa yang Suah katakan. Lalu Pak Guru menjelaskan semuanya, bahwa Jo Hyun sudah tidak bisa mendengar ketika dia mengalami kecelakaan saat kecil. Tapi Jo Hyun bisa mengerti apa yang dibicarakan orang lain, lewat kemampuannya membaca bibir orang lain. Mendengar hal ini, Suah lalu menuju ke kafe karena sudah ada janjian sama Jo Hyun. Saat sampai di kafe, ternyata sudah ada Jo Hyun dan Choi Young. Di kafe itu, Suah mengisi nomor ponselnya ke handphone Jo Hyun, dan menyuruh Jo Hyun jika Jo Hyun membutuhkan sesuatu, hubungi dia saja, maka dia akan membantu. Dia juga memasang foto wallpaper dirinya di HP Jo Hyun, mengganti wallpaper sebelumnya yang terdapat foto Ellie. Setelah itu Suah dan Choi Wong menemani Jo Hyun bekerja di tempat permainan bowling. Choi Wong mengambil bola bowling dan ingin menunjukkan skillnya kepada Suah, namun hasilnya malah gini. Choi Wong harus pergi karena sudah ditelepon ibunya, sementara Jo Hyun mengajari Suah bermain bowling. Suah meremehkan dan mengira Jo Hyun tidak pandai bermain bowling. Namun Jo Hyun pun membuktikan skillnya dalam permainan bowling, dan itu membuat Suah terpukau. Suah pun membantu Jo Hyun bekerja, membersihkan bola-bola bowling. Sorenya, terlihat Jo Hyun yang sedang sendiri tengah melamun membayangkan Suah. Dia di rumah sendiri dan mengunci pintu, sementara ibunya mencoba melempar batu kecil agar dia membuka pintu rumah. Secara kita tahu kan, Jo Hyun tidak bisa mendengar. Jo Hyun menyadari ada ibunya, lalu ia membuka pintunya. Saat bersama ibunya, Jo Hyun menceritakan ke ibunya tentang sekolahnya, dia juga menceritakan tentang Suah yang sangat baik hati kepadanya. Suatu hari sepulang sekolah, Suah ingin mengajarkan tugas kelompok di rumah Jo Hyun. Di sini, dia bertemu dengan ibu Jo Hyun, dan mereka berkenalan. Lalu setelah itu ibu Jo Hyun hendak pergi ke supermarket terdekat. Sementara Suah dan Jo Hyun mengerjakan tugas di kamar Jo Hyun. Suah meminta Jo Hyun mengambil air untuknya. Saat Jo Hyun mengambil air, Suah menggeledah kamar Jo Hyun, mencari barang bukti yang berkaitan dengan Ellie dan kejadian tempo hari. Rupanya Suah mengira Jo Hyun adalah salah satu dari fansnya Ellie, yang pada hari itu melempar Suah dengan telur. Setelah memeriksa, ia ternyata tidak menemukannya. Setelah itu, Suah nampak mengobrol dengan ibu Jo Hyun, dan juga Jo Hyun. Di sini Jo Hyun mengatakan, dia sangat suka bermain bowling, dan ingin membuat grup bowling agar bisa bersenang-senang bermain bersama teman-temannya. Di obrolan siang itu, ibu Jo Hyun mengatakan kepada Jo Hyun, bahwa salah satu kerabat dekat mereka meminta tolong padanya, untuk membantu aksi gotong royong, karena beliau ingin membuka yayasan. Di sini Suah ingin mengikuti aksi tersebut. Saat akhir pekan, terlihat banyak orang bergotong royong untuk pembangunan yayasan itu. Terlihat Suah membantu juga. Saat bekerja, mereka berdua saling tatap-tatapan, dan mulai saling suka. Saat sedang istirahat dan mengobrol, Suah bertanya pada Jo Hyun tentang kejadian tempo hari.
그날 나한테 계란 던졌잖아, 니네들. 니네들? 단순히 팬클럽 회장이 시킨 거야? 아니면 엘리 언니가 시킨 거야? 엘리 조아들이 있었던 건 알아. 근데 주번 바뀌었다? 오늘이 너고 내일이 나야. 미안, 깜빡하고. 그러니까 뛰어, 빨리. 난 학교 늦어서 구경만 하다 뛰어갔었어. 너도 그 사람들이랑 같은 엘리 조아 아니야? 내가? 아니라고? 응, 아니야. Sementara manajer Girlstar tiba-tiba menghampiri Suah. Saat mengobrol terlihat Suah berdebat dengan manajernya. Manajernya mengira Suah sedang kencan dengan Jo Hyun. Suah lalu mengatakan dia bukan siapa-siapa, dia tak bisa mendengar, dia itu tuli. Jo Hyun yang mengerti apa yang dikatakan Suah, lalu terlihat sedih dan kecewa. Ibu Jo Hyun memotong pembicaraan itu, dan mengatakan telah merepotkan Suah, dan menyuruh Suah, pulang aja, enggak apa-apa, dia sudah banyak membantu dari tadi. Saat hendak pergi, Suah menghampiri Jo Hyun, lalu mereka mengobrol. 네가 그때 친구하자 그랬던 거 혹시 아까 그거 물어보려고 그랬던 거니? 그날 일 내가 한패인 줄 알고 누가 시켰나? 그거 확인하고 싶어서 그래서 친구하자고 먼저 그렇게 친절했던 거야. 저기, 그러니까 그게... 아, 수아야, 빨리 가자! Saat pulang dari kerja gotong royong, Jo Hyun dan ibunya singgah ke suatu tempat dan mengobrol. Jo Hyun mengutarakan kepada ibunya, bahwa penilaian dia selama ini salah terhadap Suah. Suah ternyata hanya ingin berteman dengannya, karena hanya... 그래서 뭐? 청각장애인은 화내면 좀 안 돼? 주연상! Saat sedang berjalan sendiri, Jo Hyun melihat orang-orang Tempo dulu yang melempar Suah dengan telur, ada menelpon dengan seseorang. Dia mencoba mengerti apa yang dikatakan orang itu lewat bibirnya. Lalu orang-orang itu pun pergi. Ternyata mereka menghampiri Suah, dan melemparnya memakai telur seperti kejadian sebelumnya. Saat Suah sedang dilempar, Jo Hyun datang dan memeluk Suah, agar dia tidak terkena telur-telur itu lagi. Malamnya mereka berdua pulang bersama, namun, saat di jalan, Suah menahan taksi dan pergi meninggalkan Jo Hyun. Ternyata Suah pergi menemui Ellie. Saat menemui Ellie, Suah mengatakan ini akhir dari Girlstar. Ellie tidak mengatakan apa-apa, karena jika dia katakan pun, Suah tidak percaya padanya, dan mungkin Suah sudah terpengaruh orang-orang yang berada di radio Tempo dulu. Sementara di tempat lain, Jo Hyun menguntit direktur entertainment yang sedang mengobrol dengan salah satu orang yang melempar Suah. Direktur itu menghampiri Jo Hyun, dan curiga kepada Jo Hyun. Direktur itu bertanya kepada Jo Hyun, namun Jo Hyun pura-pura tidak mengerti, padahal dia mengerti karena membaca bibir dari direktur itu. Dia lalu mengeluarkan kartu disabilitas, dan mengatakan dia tuli, dan direktur itu pun pergi dari situ. Setelah Jo Hyun berhasil ngevideoin percakapan direktur dan orang suruhannya tadi, Jo Hyun lalu mengirim video itu ke Choi Young untuk ditranslate, karena Jo Hyun tidak bisa mendengar percakapan tadi. Choi Young langsung translate, lalu mengirim ke Jo Hyun. Dan ternyata, direktur ini menyewa orang-orang untuk berpura-pura mengaku fansnya Ellie dan menyuruh mereka melempar Suah dengan telur. Dan merekalah yang selama ini memberitakan gosip tidak baik kepada orang-orang. Rupanya direktur ini ingin agar Girlstar bubar, dan ingin mengambil Suah masuk ke dalam perusahaan entertainmentnya. Jo Hyun menemui Suah. Di situ, Suah mengatakan Girlstar telah berakhir. Jo Hyun mengatakan pada Suah agar jangan meninggalkan Girlstar.
Jo Hyun lanjut mengatakan pada Suah bahwa jangan percaya kata orang-orang bahwa Ellie menjelek-jelekan Suah di belakangnya. Di sini Jo Hyun tidak menunjukkan video tadi ke Suah. Jo Hyun mengajarkan kepada Suah bahwa salah satu yang harus dia percaya adalah teman-temannya sendiri, bukan kata orang lain. Setelah mendengar kata Jo Hyun, Suah mengingat masa kecilnya bersama Ellie yang baik. Setelah kejadian malam itu, terlihat Jo Hyun bersama Choi Young dan teman-teman mereka yang lain, tengah masuk untuk menonton konser dari Girl Star. Dan di akhir konser, Girl Star memperkenalkan lagu baru mereka. Serta, Suah berterima kasih kepada Jo Hyun yang telah membuat Girl Star tidak jadi bubar. Serta dia bisa mengajari Suah untuk selalu percaya kata hatinya dan temannya. Suah juga mengucapkan selamat kepada Jo Hyun, karena telah berhasil menjadi penulis lagu. Dan film pun berakhir.